Halo semuanya, perkenalkan nama saya Basa Melinda Manalu dari kelas Akuntansi 6 Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Riau. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran berbentuk video yang akan bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran adik-adik semua pada semester ini. Materi pembahasan kita yaitu mengenai ruang dan juga interaksi antar ruang. Ruang dan interaksi antar ruang. Kompetensi dasar yaitu memahami konsep ruang meliputi lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan juga pendidikan. Yang kedua, menyajikan hasil telaah konsep ruang meliputi lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan juga pendidikan. Uraian materi pokok pada pembelajaran kita yaitu yang pertama, pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, menunjukkan lokasi Indonesia pada peta untuk memahami luas dan juga letak melalui peta. Yang ketiga, menjelaskan persebaran sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Yang keempat, interaksi antar ruang meliputi distribusi, potensi wilayah Indonesia, dan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Dan yang kelima, dampak interaksi antar ruang yaitu perdagangan, mobilitas penduduk. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba jelaskan kuis berikut, yaitu sebutkan contoh-contoh dari ruang. Nah, jawabannya yaitu meliputi ruangan, pegunungan, perkotaan, pedesaan, dan juga yang paling utama yaitu ruang meliputi bumi dan juga elemen-elemennya. Pengertian dari ruang. Ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi ada air dan juga tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu memahami peta dunia dan lokasi Indonesia pada peta dunia. Berikut merupakan lampiran dari bentuk peta dunia. Ini merupakan lokasi Indonesia pada peta dunia. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai persebaran sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Berikut merupakan beberapa gambar dari contoh kemaritiman di Indonesia. Gambar yang pertama yaitu mengenai pegunungan dan juga pedesaan. Gambar yang kedua terdapat sebuah pasar di dalam sebuah pedesaan. Dan gambar yang ketiga terdapat suatu pasar mengenai ikan di pinggir pantai. Dan gambar yang keempat terdapat suatu pasar di daerah perkotaan. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang yaitu interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain dan juga menuju daerah asal menuju daerah tujuan. Dan juga menurut para ahli yaitu Bill Canto pada tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, dan interaksi tidak langsung terjadi ketika berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan juga lain-lain.
Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi, daerah asal menuju daerah tujuan. Berikut merupakan contoh interaksi dari antar ruang seperti gambar yang di atas. Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan di laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, begitupun sebaliknya. Penduduk dari pegunungan membutuhkan sebuah ikan dari penduduk daerah pantai. Contoh interaksi antar ruang yang selanjutnya yaitu kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan juga lain-lain. 1. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Yang kedua, interaksi melalui perpindahan, gagasan, dan informasi disebut dengan komunikasi. Dan yang ketiga, interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut dengan transportasi. Berikut kuis yang akan Anda jawab, yaitu mengapa interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Jawabannya, karena mobilitas penduduk adalah perpindahan atau pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik hanya untuk sementara ataupun permanen. Contohnya, perpindahan penduduk dari atau keluar daerah istimewa Yogyakarta yang tidak tinggal menetap. Berikut merupakan beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan yang terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementary. Kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Dan yang ketiga, yaitu ada kemudahan transfer atau transferability, yaitu di mana pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biasanya, biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah. Berikut merupakan kuis dari materi ini, yaitu sebutkan contoh dari saling melengkapi atau complementary. Jawabannya, contoh dari saling melengkapi atau complementary adalah wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Jadi, keduanya ini saling berinteraksi karena saling membutuhkan. Dampak perubahan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam bentuk pergerakan barang, orang, maupun ide ataupun gagasan. Berbagai perubahan sebagai akibat interaksi antar ruang adalah berkembangnya pusat-pusat perkembangan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi, mata pencaharian, sarana dan prasarana, berkembangnya perubahan sosial budaya, dan perubahan komposisi penduduk. Sekian penjelasan materi mengenai ruang dan juga interaksi antar ruang. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Ananda semua dan juga dapat Ananda terapkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Have a nice day.